Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan gagal memetik poin penuh dalam lanjutan Liga Italia 2022/2023 pekan keempat. Bertandang ke MAPEI Stadium, Milan hanya bermain imbang 0-0 dengan Sassuolo, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022, malam WIB. Milan sejatinya bisa menguasai 62% penguasaan bola. Namun dari 11 tembakan yang dilepaskan, hanya 2 yang tepat sasaran. Sassuolo yang tidak begitu dominan untuk penguasaan bola, justru bisa melepaskan 8 tembakan. 3 di antaranya tepat sasaran, termasuk salah satu penalti di menit ke-22. Ya, Sassuolo berkesempatan memecah kebuntuan dari titik putih. Namun eksekusi Domenico Berardi dibaca dengan baik oleh Mike Maignan. Maignan juga melakukan penyelamatan penting di 90 menit untuk memastikan gawang Rossoneri tidak kebobolan. Lini depan Milan jauh dari yang diharapkan untuk bisa menjebol gawang lawan. Sepanjang kebuntuan itu, Maignan tampil jadi penyelamat demi mengamankan 1 poin. Maignan juga melakukan 3 kali penyelamatan. Semua peluang tuan rumah tersebut terhitung cukup berbahaya karena Maignan total harus menghadapi ex-God sebesar 1,46. Ketenangan Maignan di bawah Mister itulah yang membuat Milan nyaman dalam menyerang. Kiper berusia 27 tahun itu menggaransi keamanan di belakang. Penampilan Maignan di pertandingan ini menjadi sangat menonjol berkat penyelamatan penaltinya. Ia juga semakin menonjol karena pemain lain tidak memberikan kontribusi berarti. AC Milan memboyong bek muda Jerman dengan kontrak jangka panjang. Ini bisa menjadi investasi jangka panjang Rossoneri. Adalah Malik Thiaw yang menjadi rekrutan anyar AC Milan. Bek berusia 21 tahun itu diboyong dari Schalke 04 dengan kontrak sampai Juni tahun 2027. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Malik Thiaw telah bergabung dengan klub secara permanen dari FC Schalke 04. Bek Jerman telah menandatangani kontrak dengan Rossoneri yang berlangsung hingga tanggal 30 Juni tahun 2027, bunyi pernyataan Milan. Thiaw, yang lahir di Düsseldorf pada tanggal 8 Agustus tahun 2001, mengasah bakat sepak bolanya di sistem pemuda Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, dan Schalke. Dia melakukan debut profesionalnya bersama Die Königsblauen pada 2020 dan membuat 61 penampilan untuk klub dari Gelsenkirchen, mencetak 3 gol. Dia telah membuat 8 penampilan dan mencetak 2 gol dengan Jerman U21, dan memenangkan kejuaraan U21 Eropa UEFA pada tahun 2021. Pemain internasional Jerman U21 gabung ke Rossoneri dengan kesepakatan permanen 6 juta pound plus tambahan. Dia akan memperkuat opsi Stefano Pioli di pertahanan. Matteo Gabbia diperkirakan akan tetap berada di klub meskipun telah merekrut Thiaw, karena Rossoneri ingin memiliki opsi pertahanan yang cukup, terutama di paruh pertama musim dengan jadwal pertandingan yang padat. Simon Kjaer diperkirakan akan menggantikan Gabbia saat melawan Sassuolo, tetapi masih belum sepenuhnya fit untuk memainkan seluruh pertandingan. Pioli perlu merotasi skuadnya di banyak pertandingan, terutama di bagian pertama musim, sehingga Thiaw akan menjadi bek tengah kelima Milan untuk tahun 2022-23. Pemain berusia 21 tahun itu memainkan 61 pertandingan bersama Schalke, mencetak 3 gol. Dia memiliki 2 caps untuk namanya dengan skuad Jerman U21. AC Milan berhasil meraih kemenangan di Giornata ketiga Serie A 2022/23. Mereka mengalahkan Bologna dan kemenangan ini membawa Rossoneri naik ke puncak klasemen. Milan langsung tampil agresif sejak menit awal. Meski demikian, pasukan Stefano Pioli masih kesulitan membongkar pertahanan rapat tim tamu. Milan akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Leo meneruskan asis brilian Charles de Ketelaere. Kembali dari kamar ganti, pertandingan berjalan relatif seimbang. Namun, Milanlah yang sukses menggandakan keunggulan lewat gol Giroud pada menit ke-58. Bologna memperoleh sejumlah peluang untuk memperkecil ketinggalan. Namun, tim tamu masih belum beruntung di penyelesaian akhir.
Di pertandingan lain, Juventus berhadapan dengan AS Roma. Partai Grande Partita ini digelar di markas Juventus Allianz Stadium Turin. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Juventus berhasil meraih gol cepat. Baru 2 menit laga berjalan, Dusan Vlahovic berhasil membobol gawang Rui Patricio melalui skema tendangan bebas. Namun di babak kedua performa Juventus mulai menurun. AS Roma memanfaatkan situasi ini dan sukses menyamakan kedudukan berkat tandukan Tammy Abraham memanfaatkan umpan dari mantan pemain Juventus, Paulo Dybala. Milan telah menyelesaikan penandatanganan bek 17 tahun bernama Giancarlo Simic dari VfB Stuttgart. Rossoneri telah mendaftarkan kontrak bek serbabisa yang akan bergabung dengan tim Primavera asuhan Ignazio Abate. Menurut laporan di Italia, AC Milan harus membayar sebesar 1 juta euro plus biaya tambahan untuk mengamankan tanda tangannya. Simic telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan juara Serie A. Simic telah mengoleksi 5 penampilan bersama skuad Serbia U17. Dia tidak pernah melakukan debut seniornya dengan VfB Stuttgart, dengan sudah bermain di 17 pertandingan dengan skuad U17 mereka. Paolo Maldini puas dengan hasil undian AC Milan di fase grup Liga Champions musim ini. Milan tak lagi berada di grup neraka seperti musim lalu. Milan dipastikan berada di grup E dalam hasil undian Liga Champions di Istanbul, Turki, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Rossoneri satu grup dengan Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Milan bisa dibilang terhindar dari grup neraka menilik dari hasil undian ini. Berada di pot 1 karena berstatus juara Serie A memberikan Il Diavolo keuntungan dalam undian kali ini. Pasukan Stefano Pioli punya peluang besar untuk memperbaiki torehan di Liga Champions musim lalu. Pada musim lalu, Milan yang harus berada di grup neraka bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto harus rela mengakhiri fase grup di posisi juru kunci. Direktur Milan, Paolo Maldini, lega hasil undian di Liga Champions musim ini menghindarkan Milan dari grup neraka. Ia yakin kiprah Milan di fase grup bakal lebih ringan dari musim lalu. Ia optimistis Milan bisa melaju ke fase gugur bersama dengan Chelsea. Namun, ia tetap mewanti-wanti Milan untuk tetap waspada kepada Salzburg dan Zagreb. Ini adalah grup yang melihat kami sebagai unggulan teratas, jadi di atas kertas mungkin tampak lebih sedikit tak sesulit dibandingkan musim lalu, ujar Maldini kepada Milan TV. Akan selalu ada bahaya. Salzburg adalah tim kuat yang mungkin tidak memiliki sejarah yang hebat, tetapi masih sulit untuk dihadapi. Kami juga menghadapi Dinamo Zagreb beberapa tahun lalu di babak penyisihan. Favoritnya adalah Milan dan Chelsea. Ada baiknya untuk memiliki tim yang kuat dalam grup dengan Anda karena dapat membuat kualifikasi sedikit lebih sederhana. Di atas kertas, kami puas dengan grup ini, jelasnya. Klub Serie A, AC Milan dilaporkan akan mendapatkan amunisi baru untuk lini pertahanan mereka. Rossoneri akan mendapatkan jasa Japet Tanganga dari Tottenham. AC Milan memang sedang berburu bek tengah baru. Ini disebabkan mereka ditinggal Alessio Romagnoli yang pindah ke Lazio. Rossoneri sedang mendekati beberapa nama. Salah satunya adalah Japet Tanganga. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa AC Milan sedikit lagi akan mendapatkan jasa Tanganga. Transfer ini dilaporkan sedikit lagi akan kelar. Menurut laporan Di Marzio, AC Milan memang sangat tertarik merekrut Tanganga. Mereka sudah mendekati sang bek sejak bulan lalu. Milan intens berkomunikasi dengan agen sang bek. Mereka terus mencoba meyakinkan sang bek mau pindah ke Italia. Usaha mereka berbuah manis. Tanganga dilaporkan tertarik dengan tawaran Milan tersebut. Menurut laporan tersebut, transfer Tanganga ke AC Milan sedikit lagi akan selesai. Mereka sudah menyepakati kerangka transfer sang bek. Mereka akan meminjamnya selama 1 musim penuh. Tottenham tidak keberatan untuk meminjamkan sang bek ke Milan. Milan memasukkan klausul pembelian permanen untuk Tanganga. Klausul ini menjadi sedikit ganjalan karena Tottenham ogah memasukkan klausul tersebut. Di musim panas ini, AC Milan tergolong sepi dalam belanja pemain baru. Hanya ada 1 pembelian yang dilakukan Milan di musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge dengan tebusan sekitar 32 juta euro. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan harus menulis cek sebesar 150 juta euro jika mereka memang berniat memboyong Rafael Leao dari AC Milan.
Leao dari hari ke hari tampil makin oke bersama Milan. Ia awalnya memang agak kesulitan beradaptasi. Namun kemudian Leao jadi pilar penting Rossoneri. Ia menjadi sumber utama serangan Milan. Ia tak cuma jadi sumber gol bagi Milan. Leao pun bertugas untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Rafael Leao sebelumnya membantu AC Milan meraih tiket ke Liga Champions. Ia juga membantu Rossoneri meraih Scudetto. Performa apik Leao ini tentu saja mulai menarik perhatian klub-klub lain. Milan tentu saja tak bersedia melepasnya. Kini ada klub baru yang dikaitkan dengan Leao. Klub tersebut adalah Chelsea. Chelsea memang butuh asupan winger baru. Thomas Tuchel, bos The Blues, disebut sangat tertarik dengan potensi besar Leao. Sekarang muncul informasi terkait biaya transfer Rafael Leao. Chelsea harus berani merogoh kantongnya dalam-dalam jika memang ingin menebus Leao dari AC Milan. Kabarnya Chelsea harus berani mengeluarkan dana hingga 150 juta euro. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebut bahwa Milan memang enggan melepas Leao. Tapi bisa saja Rossoneri berubah pikiran jika diberi uang tunai melimpah. Namun demikian laporan itu menambahkan Chelsea sejauh ini belum memberikan penawaran pada Milan. Tapi kabarnya agen Leao yakni Jorge Mendes disebut sudah berkomunikasi dengan pihak The Blues. Laporan itu juga membeberkan apa alasan harga Rafael Leao begitu mahal. Media Italia itu menyebut ada seorang pengacara asal Prancis yang merupakan teman dekat ayah Leao. Sang pengacara ini juga bagian dari orang-orang di belakang Leao. Ia dikabarkan akan mendapat komisi jika sang penyerang cabut dari AC Milan. Selain itu juga karena Leao masih punya hutang sebesar 16,5 juta euro pada Sporting CP. Sementara itu Lille akan mendapat komisi 15% dari hasil penjualan pemain Portugal itu di masa depan. Kontrak Leao di Milan sekarang tersisa sampai tahun 2024 saja. Rossoneri kabarnya ingin segera memperpanjang masa kerja pemain berusia 23 tahun tersebut. Messing with my head again.